wabarakatuh. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, kelas D semester 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Saputra. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hukum waris Islam. Jadi di sini hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur meninggalkan harta seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris Islam, sumber utama hukum waris Islam adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam, ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling mulia, tingkat bahaya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Oleh karena pentingnya bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya. Jadi dia terangkan dalam harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris. Dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas. Nah, yang kedua adalah Nazil Furud. Nazil Furud adalah anggota keluarga yang memiliki hak atas peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yaitu laki-laki. Laki-laki terbagi atas anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, ayahnya ayah, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, anak dari paman, laki-laki yang memerdekakan budak. Perempuan, pertama terbagi atas anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara kandung, istri, wanita yang memerdekakan budak. Golongan ahli waris. Terdapat 3 golongan ahli waris menurut ajaran bilateral. Zul faraid bisa disebut juga sebagai asbahul furud atau zawil furud. Zul faraid, ahli waris yang telah mendapat bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam komplikasi hukum Islam bab ketiga, yang diantaranya pertama adalah anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, kedua ibu, ketiga bapak dalam hal ada anak, 4 duda, 5 janda, 6 saudara laki-laki dalam hak kala Allah, yang saudara laki-laki dan perempuan bergabung berserah dalam hal kala Allah. Yang ke-8 adalah saudara perempuan dalam hal kala Allah. Ya, selanjutnya zul karabat atau ashabah. Zul karabat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan. Di antaranya pertama adalah anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi laki-laki, 3 bapak, 4 saudara laki-laki dalam hal kala Allah. Yang kelima saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kala Allah. Mawali. Selanjutnya ahli waris, pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Itu mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mawaris, misalnya wasiat dengan pewaris. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah pembagian. Pembagian terbagi atas setengah. Kalau setengah adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara ayah ibu, saudara seayah, dan suami jika tanpa anak. Yang kedua adalah seperempat. Suami bersama anak atau cucu, istri tanpa anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, 1/8. Istri bersama anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang keempat, 1/3. 1/3 ibu tanpa ada anak, saudara seibu, 2 orang atau lebih. Yang kelima adalah 2/3. 2/3 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara seayah ibu, saudari seayah. Dan terakhir adalah 1/6 ibu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek saudara seayah bersama saudari seayah ibu, ayah bersama anak atau cucu dari anak laki-laki atau kakek. Dan itu dari saya penjelasan singkat tentang hukum waris atau hukum waris Islam.
Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, semua mempunyai kesalahan. Baik, itulah penjelasan singkat tentang pewaris Islam atau pewaris dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.